Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa menelusuri sejarah makam Mbah Datu ataupun Mbah Wali Cohantuf Cafe yang terletak di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di daerah Sembung Jambu dan sekitarnya. Dan beliau yang cikal bakalnya berdirinya Desa Sembung Jambu juga, beliau bersama Ki Ageng Ceper yang terletak di seberang sungai ataupun seberang kali. Inilah bentuk bangunan makam Mbah Datuk ataupun Mbah Wali Cohantuf Cafe yang terletak di Desa Sembung Jambu. Kita memperkenalkan sejarah makam leluhur kita agar generasi penerus bangsa enggak kehilangan sejarahnya, bukan menyembah kuburan, bukan pengabdi kuburan. Kita semata-mata hanya memperkenalkan, kesampingkanlah ego kita, pemahaman-pemahaman yang berbeda, karena perbedaan pemahaman itu wajar-wajar saja, tapi jangan terpecah belah karena perbedaan pemahaman kita. Mari kita bersatu padu guyup rukun untuk menjaga merawat cagar budaya, makam keramat, makam leluhur bangsa kita, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita ada orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan makam tersebut hanya demi kepentingannya pribadi. Jangan sampai ada orang asing yang mengakui sejarah leluhur kita adalah sejarah leluhur mereka, sehingga dikuasai sejarahnya, itu dikaburkan sejarahnya oleh orang asing. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, hendaklah kita menjaga, merawat makam-makam leluhur bangsa kita, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Kesampingkanlah ego kita masing-masing dengan berbeda pemahaman itu. Bukan menyembah kuburan, bukan mengabdi kuburan. Kalau bukan kita sebagai generasi bangsa, penerus bangsa, siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita berzikir bersama. ويقولون إنه لم يجد وما ولد فشبه القرآن العظيم ورسول على غضب رسول في المسجد وما يواسط صديق بهجاني ويسلم وتقابل وتقوم من بني آدم سلاما كالنحية ويقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب كن المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ولينا العوالم مما يسأل وسلم دائما أبدا على نبيك خير قلب كل من يوابها
يا بها يا وامي وحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Lapsi. Pada malam hari ini saya alhamdulillah bisa sowan bertafakur, berzikir sebentar. Nanti kita lanjutkan zikirnya lagi setelah live ini, setelah saya paparkan. Nanti kita akan sambung lagi untuk berzikir, bertafakur di sini. Yang jelas sebelum saya menjelaskan, saya ada sesuatu kenang-kenangan, entah itu apa. Saya melihat di tumpukan gundukan tanah tersebut ada suatu benda. Biar sahabat-sahabat semuanya menyaksikan ini, coba di kameranya di atas sini. Ini di gundukan ini ada benda, entah itu benda apa ini. Nah, ini kita coba ambil kenang-kenangan. Ini bukan kita percaya dengan benda. Assalamualaikum. Ini benda pusaka apa nggak tahu, yang jelas ini saya dapat kenang-kenangan dari sini, dari Mbah Datuk, berupa batu apa nggak tahu. Yang jelas ini yang ditaruh orang atau datang sendiri juga nggak tahu. Soal kegunaan ini saya juga nggak tahu. Yang jelas saya dapat kenang-kenangan dari sini pas waktu zikir sebentar tuh. Nanti tak bawa pulang hasilnya apa nggak tahu. Kita hanya beriman kepada Allah. Soal benda-benda ini kita kesampingkan. Yang jelas saya edukasi ini agar kita memperkenalkan sejarah leluhur, makam-makam keramat, makam-makam aulia, wali-wali Allah yang ada di Nusantara. Biar kita semua generasi penerus bangsa, muda-muda, baik muda-mudi, agar senantiasa mencintai sejarah, menjaga dan merawat sejarah lalu makam-makam leluhur kita yang telah berjuang demi kita, demi kemaslahatan umat. Karena yang mengingat sejarah kita itu hebat, sejarah bangsa Indonesia itu hebat, sangat luar biasa, penuh perjuangan dan sampai meneteskan, mengorbankan jiwa dan raga serta mengorbankan nyawa taruhannya demi kemaslahatan umat, demi kemerdekaannya. Salah satunya yaitu beliau Mbah Wali Datuk yang ada di Desa Sembung Jambu, Kecamatan kalau sini kecamatannya Bojong, mungkin Sembung Jambu Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Beliau seorang leluhur, seorang pejuang dan seorang babat tanah di Desa Sembung Jambu ini. Tujuan saya ziarah makam wali, makam leluhur kita, makam keramat semata-mata hanya edukasi, memperkenalkan ke masyarakat semua bahwa di suatu tempat ada makam leluhur kita, setiap daerah, setiap desa, biar kita nggak kepaten obor, biar kita nggak kehilangan sejarah. Jangan sampai sejarah-sejarah leluhur kita hilang dan diakui oleh orang lain, terus kita marah, sedangkan kita nggak mau menjaga dan merawatnya. Toh nanti umpama diakui orang lain kita marah, mumpung belum diakui kita perkenalkan. Tujuannya memperkenalkan, biar nggak diakui. Sekarang orang pribumi sinis dengan Pak Alawi, oke, sinis dengan habaib. Nanti setiap makam nanti diklaim kaum Ba'alawi. Kalau nggak mau, nggak terima makam-makam leluhur kita diakui oleh Ba'alawi, hendaklah kita jaga dan rawat, bukan sinis terus nyinyir, mencaci, menghardik. Edukasi ini bukan hanya untuk orang-orang yang nggak dangkal pemikirannya, yang dangkal pemikirannya biar lebar, biar luas, nggak gagal paham dalam ilmu agama dan nggak gagal paham tentang sejarah. Kalau bukan kita
Siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sudi kiranya kita sama-sama saling bekerja sama untuk mendukung ini. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup saya akhiri sampai saat ini dan di sini, karena saya akan melanjutkan tafakur berzikirnya di tempat pusaran beliau lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.